Pembelajaran hybrid learning di masa pandemi. Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Virus ini menular sangat cepat dan telah menyebar hampir ke seluruh negara termasuk Indonesia hanya dalam waktu beberapa bulan saja. Sehingga WHO pada tanggal 11 Maret 2020 menetapkan wabah ini sebagai pandemi global. Beberapa pemerintah daerah memutuskan menerapkan kebijakan untuk meliburkan mahasiswa dan mulai menerapkan metode belajar dengan sistem daring atau online. Kebijakan pemerintah ini mulai efektif diberlakukan di beberapa wilayah provinsi di Indonesia. Tahukah kamu apa pengertian dari pembelajaran hybrid learning? Hybrid learning merupakan model pembelajaran campuran antara online learning dengan face-to-face learning atau metode konvensional yang mengandalkan kegiatan tatap muka di kelas. Kunci hybrid learning. 1. Live event diartikan sebagai pembelajaran langsung atau tatap muka yang dilakukan secara sinkron dalam waktu dan tempat yang sama, bisa juga waktu yang sama dengan tempat yang berbeda. 2. Self-paced learning berarti mengkombinasikannya dengan pembelajaran mandiri yang memungkinkan siswa belajar kapan saja dan di mana saja secara daring. 3. Kolaborasi, yaitu kolaborasi antara guru dan siswa, juga kolaborasi antar sesama siswa dalam kegiatan belajar mengajar. 4. Assessment, artinya guru harus mampu meracik kombinasi jenis assessment, daring atau luring, bentuknya bisa berupa tes maupun non-tes, seperti proyek kelas. 5. Performer support material, yaitu untuk memastikan bahan belajar disiapkan dalam bentuk digital. Tujuannya agar bahan belajar tersebut dapat dengan mudah diakses oleh siswa baik secara daring maupun luring. Pembelajaran di era pandemi COVID-19, semua pendidik diharuskan untuk mengganti pembelajaran dengan e-learning atau secara virtual. Pembelajaran daring pada mata pelajaran yang membutuhkan praktek, observasi, dan sebagainya menimbulkan hambatan bagi peserta didik untuk memahami materi secara langsung. Selain itu, pendidik dan peserta didik memiliki hambatan seperti masalah jaringan internet, kurangnya fasilitas pendukung daring, kejenuhan belajar daring, dan sebagainya. Adapun permasalahan yang saya bahas sebagai berikut. Permasalahan 1. Semangat mahasiswa menurun karena jenuh dan bosan dengan kuliah daring. Solusi permasalahan 1 sebagai berikut. Adapun tips yang bisa dilakukan untuk mengatasi kejenuhan belajar sistem daring sebagai berikut. 1. Mengatur waktu sebaik mungkin. 2. Menguasai diri dan gaya belajar seperti apa yang disukai. 3. Tidak perlu memikirkan beratnya atau sulitnya belajar sistem daring. 4. Menetapkan target pencapaian nilai akhir atau IPK semester ini. 5. Menyediakan waktu untuk menghibur diri. Permasalahan 2, terkendalanya jaringan internet sehingga pembelajaran atau perkuliahan juga terganggu dikarenakan banyak mahasiswa ataupun dosen yang tinggal di daerah desa atau minim jaringan internet. Solusi permasalahan 2, adapun solusi dari permasalahan 2 menurut saya sebagai berikut. 1. Sebelum memulai perkuliahan daring, mahasiswa harus mengecek koneksi jaringannya stabil atau tidak. Dan jika di rumah mereka minim jaringan, mahasiswa harus pergi ke tempat yang koneksi jaringannya baik, supaya memperlancar kegiatan perkuliahan. 2. Melakukan pembelajaran melalui Facebook, WhatsApp, dan Messenger karena tidak memerlukan jaringan internet yang kuat. Bahkan dalam keadaan jaringan internet lemah pun, aplikasi ini tetap bisa digunakan. Apakah daerah yang tidak memiliki jaringan internet tidak bisa melakukan pembelajaran
pembelajaran secara hybrid learning? Tetap bisa, karena pembelajaran hybrid learning juga bisa melalui DVD, video tape, dan televisi. Pemerintah juga menyediakan pembelajaran edukasi di beberapa stasiun televisi dan juga modul pembelajaran dari pemerintah yang diberikan ke sekolah. Kelebihan dan kekurangan hybrid learning. Kelebihan dapat menekankan kepada mahasiswa dan pelajar bahwa pentingnya pembelajaran tatap muka. Waktu belajar menjadi lebih fleksibel dan sebagainya. Kekurangan, orang tua harus selalu menjaga dan mengawasi si anak ketika sedang belajar online. Orang tua akan mendapatkan pengeluaran tambahan untuk biaya kuota internet anaknya. Kesimpulan, hybrid learning atau blended learning merupakan solusi terbaik dalam mengikuti pembelajaran dalam masa pandemi saat ini. Metode pembelajaran ini sangat direkomendasikan di setiap pendidikan. Dengan demikian, para mahasiswa tidak tertinggal dalam pembelajaran terbaru. Namun, walaupun seperti itu, metode pembelajaran ini juga memiliki kendala, yaitu salah satunya masalah jaringan. Akan tetapi, walaupun seperti itu, metode pembelajaran ini sudah terpenuhi dengan sangat baik. Thank you.